teknologi kami mempercepat proses pembasian plastik. Jadi benar-benar jadi H2O, CO2 biomasa. Nah itu kan seru ya, teknologi yang selaras dengan alam Indonesia. Masyarakat harus paham bahwa ini problem pemakaian plastik yang tidak ramah lingkungan itu akan melukai diri kita sendiri, anak cucu kita. Ada plastik yang lewat saja seperti pasir biasa, tapi problemnya mikroplastik kecil itu dia tuh ada toksiknya. Toksinnya yang di atasnya, adsorb namanya. Nah itu yang numpang lewat, kita punya badan serap. Dan kalau nanoplastik bahkan terserap ke darah. Dan kalau udah terserap ke darah ataupun dia masuk ke organ seperti lung, paru-paru kita. Itu final destination karena lung tidak bisa dikeluarkan lagi. Karena makanan kita, minuman kita, mau mereknya, merek lokal ataupun merek Eropa, semua sudah terdeteksi ada mikroplastiknya. Ini problem yang sangat demokratis. Nama saya Tommy Cipta Jaya, saya co-founder dan CEO of Green Hope. Mungkin kita mulai dari Green Hope itu sebenarnya ada dua co-founders ya. Saya sebagai CEO dan Pak Sugianto Tandio sebagai Chief Innovation Officer. Beliau actually scientist-nya, Putra Jambi, meriset teknologi-teknologi apa di bidang material yang mempunyai dampak lebih positif terhadap lingkungan, yang tidak mencemari, yang tidak menjadi mikroplastik. Nah, walaupun Green Hope sebagai legal entity luncur di 2017, tapi sebenarnya research beliau tuh 10 tahun sebelumnya, dan bahkan sudah melalui masa 10 tahun research, terus 3,5 tahun patent proses yang kami filing di Amerika Serikat. Dan awareness-nya memang dari orang yang di bidang plastik itu sendiri, yang mengakui bahwa plastik itu biarpun membawa banyak manfaat, tapi mudaratnya kalau sudah jadi sampah juga problem. Sehingga bagaimana mengatasi. Kalau saya sebagai wirausahawan, saya benar-benar merasa bisnis itu harus mengatasi real problems. Bisnis itu menambah nilai untuk pelanggan ketika kita benar-benar mengatasi problem mereka. Dan salah satu problem terbesar hari ini adalah emisi mikroplastik dan emisi karbon. Nah itulah melalui teknologi-teknologi material Green Hope yang jejak karbonnya lebih rendah dan berkelanjutan dan tidak menjadikan emisi mikroplastik, itu cara kami mengatasi problem sampah plastik. Ini merupakan salah satu yang paling sulit sejujurnya. Karena kita bukan hanya bicara merubah behavior masyarakat. Masyarakat harus paham bahwa ini problem pemakaian plastik yang tidak ramah lingkungan itu akan melukai diri kita sendiri, anak cucu kita. Kalau bisa pilah sampah, ya kan, daur ulang, pakai plastik-plastik yang ramah lingkungan, gitu loh. Itu semua mereka harus berubah. Naik ke atas sedikit di mata rantai, behavior brand-brand yang memakai packaging yang banyak tidak ramah lingkungan, itu juga harus berubah, ya kan? Tapi kan mereka ada constraint ekonomi, kalau lebih mahal susah, ya kan? Nah gimana tuh merubah mereka, menyadarkan mereka bahwa brand Anda kalau go green itu nilainya tinggi loh di mata masyarakat masa kini. Teknologi kami mempercepat proses pembasian plastik, jadi benar-benar jadi H2O, CO2 biomasa. Nah itu kan seru ya, teknologi yang selaras dengan alam Indonesia. Nah itu maksudku harus kontekstual. Nah orang luar negeri nggak paham bagaimana bisa biodegradable berguna karena tidak biodegrade di dunia saya gitu loh. Nah itu kesulitan dan tantangan yang ada untuk benar-benar mengedukasi supaya masyarakat paham narasinya tuh apa sebenarnya untuk menuju solusi berkelanjutan. Jadi kita harus pertama-tama edukasi, biasanya penolakan karena tidak paham. Nah kalau yang tidak paham, aku tuh kepikiran, kita saling belajar, saling mengerti posisi masing-masing gitu loh. Dan biasanya bisa jadi teman.
jadi teman kerjasama, teman kolaborasi, teman bernarasi bersama. Penolakan model kedua yang merasa bahwa kami itu ancaman sebenarnya buat mereka gitu loh. Atau mereka berasa berkompetisi. Sebenarnya kita nggak pernah berasa berkompetisi. Nah ini penolakan yang agak sulit. Karena merasa kalau kita maju berarti mereka mundur atau mereka rugi. Nah itu mereka lakukan banyak cara untuk di belakang kita, cukup black campaign dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang aku nggak paham, kok ini orang ngomong black campaign. Padahal kantor kita terbuka setiap saat, bisa datang setiap saat ke pabrik kita, bisa datang ke kantor kita setiap saat, bisa lihat bukti-bukti, bisa lihat akuarium kita, terarium kita, hasil produksi kita, bisa lihat petani kita. Kenapa kok insist menolak tanpa ada komunikasi lebih lanjut? Nah itu berarti aku kadang-kadang merasa ya udahlah ini sifat dari kompetisi, orang-orang tertentu merasa berseberangan, ya begitu ya. Ada plastik yang lewat saja seperti pasir biasa, tapi problemnya mikroplastik kecil itu dia tuh ada toksiknya, toksinnya yang di atasnya, adsorb namanya. Nah itu yang numpang lewat kita punya badan serap. Dan kalau nanoplastik bahkan terserap ke darah. Dan kalau udah terserap ke darah ataupun dia masuk ke organ seperti lung, paru-paru kita. Itu final destination karena lung tidak bisa dikeluarkan lagi. Tubuh kita tidak punya mekanisme mengeluarkan foreign object yang sangat kecil dari bagian-bagian tertentu seperti paru-paru. Konsep biodegradasi itu artinya suatu plastik atau material bisa terurai oleh aktivitas biologis secara aman menjadi H2O, CO2 biomasa. Jadi bukan hanya degradasi, kalau degradasi ada kemungkinan hanya secara fisik, secara kimia, tapi tidak secara biologis. Penting untuk secara biologis karena menjadi komponen-komponen sederhana yang bisa dimakan mikroba dan tidak beracun jadinya. Tidak beracun. Nah itulah teknologi kita. Semua teknologi kita, mau Oxium, mau Ecoplast, mau Naturloop, semuanya terurai sampai H2O, CO2 biomasa. Jalur terurainya beda-beda. Ada yang didesain untuk terurai di landfill, ada yang terurai di tanah, ada yang terurai di kompos. Itu bisa teknis penjelasan-penjelasannya. Kenapa? Karena kita desain barang-barang ini untuk menuju jalur penanganan sampah yang berbeda-beda. Dan itu merupakan sesuatu inovasi. Cara berpikir yang sirkular yang terjadi. Jadi hari ini yang populer dan mudah dipahami adalah 3R. Pertama-tama kita kurangi, reduce, ya kan, pemakaian kita. Kalau bisa, ibu-ibu jangan ambil kantong serakah banyak-banyak gitu kan, kita kurangi. Terus kedua, kita pakai ulang. Kalau bisa kantong-kantong tersebut dipakai ulang terus sampai benar-benar udah rombeng dan everything, ya udah baru buang. Terus ketiga, daur ulang. Kalau memang ekonomis dan sudah dipisah dan bersih, mungkin material-material tertentu yang memang bersih dan ada nilainya bisa dikumpulkan kembali. Dan itu dicacah, dicuci, dilelehkan jadi biji plastik lagi. Itu namanya recycle, daur ulang. 3R ini sudah lama, dari sejak tahun 80-an lebih bahkan. Tapi kita punya bigger than ever plastic waste pollution problem today. Kita kan jadi bertanya kenapa? Apa yang kurang? Kok sesuatu solusi yang dianggap sudah lengkap dan sudah lama, kok sampai sekarang problem malah semakin besar? Karena masyarakat kurang paham. Material plastik itu unik. Ini material yang benar-benar sisa dari oil and gas production sehingga material yang sangat murah sekali tapi kuat sekali sehingga fungsionalitasnya cukup tinggi. Nah material ini semakin tingkat ekonomi kita lebih menengah ataupun lebih bawah, dia tuh tetap ekonomis, dibikin packaging makin kecil. Itu struggle yang sangat real dan butuh orang-orang nekat seperti kami yang terus konsisten tahun demi tahun. Itu yang dibutuhkan karena semua progres di dunia terlihat tidak realistis sampai terjadi. Kamu kebayangkah AI bisa sejauh itu hari ini? 5 tahun lalu nggak ada yang bayangin AI bisa sampai seperti ini kan? Sampai actually terjadi.
kita sudah hidup di dunia science fiction. Yang membatasi kita adalah visi dan kepercayaan diri kita sendiri. Dan buat kami sangat realistis. Sekarang ya, mungkin 5 tahun lalu di masa visi kita nekat, punya visi gak yang besar. Sekarang udah masa realistis. Kenapa? Karena kalau boleh sebut merek, kita punya brand-brand partner yang kami sangat hargai ya. Itu tuh bahkan brand-brand seperti Misue, brand-brand seperti Shopee. Kenapa mereka yang aku sebut? Karena kalau kita sebut brand-brand yang super high-end yang hanya bisa dibeli orang kaya, ya itu mudah lah ya. Oke, ramah lingkungan kan lebih mahal, orang kaya lebih aware. Tapi kenapa sebuah Shopee, kenapa sebuah Misue pun mau go green? Itu kami sangat appreciate. Kami saat ini sudah ekspor. Kumulatively mungkin sudah ke lebih dari 15 negara. Mulai dari Amerika Serikat, ke Inggris, ke Eropa Timur, ke Afrika, ke Middle East kita pernah ekspor. Dan kita ekspor actively ke Central Amerika maupun ke ASEAN countries. Jadi negara-negara tetangga kita ekspor actively juga. Ke Jepang kemarin baru peresmian tahun lalu sedotan singkong. Jadi dari para petani kami di Bogor, kita melalui teknologi kami bisa merubah menjadi sedotan yang disukai orang Jepang. Itu benar-benar kebanggaan buat kita lah. Jadi memang ini bukti bahwa Indonesia bukan hanya punya, aku tuh bosen dari sejak SMA, Indonesia kaya, penduduknya banyak, all the klise ya, tapi kok kita kayak jalan di tempat gitu loh. Harus Indonesia bisa. Kalau Indonesia punya, diambilin orang lain terus. Harus Indonesia punya dan Indonesia bisa. Secara filosofis kita harus tahu kenapa kita lakukan ini. Dan kalau bisa kenapanya itu lebih dalam dari sekedar dapat uang. Kalau saya ya nasihatnya, karena kita hidup pendek banget nih. Dan saya harus alokasi 50 jam, 60 jam, 70 jam, whatever lah per minggu gitu, capek banget ya. Nah itu why-nya tuh harus jelas, kenapa. Buat kami itu merupakan suatu format ibadah. Dan senang sekali untuk bisa melakukan sesuatu yang baik untuk pencipta, karena udah kasih kita planet yang begini baik, dan rakyat, sehingga tidak meracuni diri umat manusia, kita menjadi bagian dari solusi itu. Jadi buat kami itu secara iman pun selaras. Dan we want to be profitable sebagai bisnis. Karena kalau mimpi kita besar dan bicara ibadah apa, tapi kalau tidak profitable, ya bohonglah semua. Akhirnya rubuh. Iya kan? Harus profitable, harus sustainable. Strategi secara praktek bisnis yaitu harus mau banyak belajar lah ya. Nilai tambah kita di mana dan harus dihitung. Bener gak ada keekonomian? Ada gak profitnya untuk bayar gaji? Jangan lupa sewa gedung, jangan lupa dimasukin ke dalam perhitungan. Kalau nggak dihitungin ini emang kerja bakti. Harus accountingnya yang bener dan best practice, dan tolong integritas dari awal. Karena kalau decision integritas dari awal tuh penting banget. Sehingga kalau udah menjadi budaya, kita company jadi besar, itu nilai sebuah kepercayaan itu sangat mahal. Sangat mahal. Itu harus kami jaga, konsistensi kami, dan bisa dipercaya. Sangat terbuka, kami sangat mau, kami sangat dekat dengan UMKM, dan memang butuh di bidang ini kan kita butuh skala ya, minimum order quantity seringkali kalau bicara bahasa UMKM. Nah itu kita harus pikirkan apa paretonya, yaitu oke, Anda butuh packaging, ada berbagai macam, bisa gak grouping together beberapa UMKM? Ayo kita collectively bikin buying kooperatif supaya skalanya dapat, terus jenis packagingnya. Oke, kamu kan mau branding supaya berbeda dengan yang lain, tapi itu bisa bentuknya stiker, bisa bentuknya yang lain, tapi packaging dasarnya sama, gitu loh. Itu untuk kebaikan lingkungan. Sehingga kita bisa develop dan kita bisa bikin versi ramah lingkungannya gak pakai mahal. Karena sekali lagi kalau mau sendiri-sendiri semuanya dan beda-beda semua dan kecil-kecil volumenya, wah kita pusing juga ya, garuk-garuk dan semuanya mahal. Mahal, konsumer Anda nggak beli anyways. Jadi kita harus strategis cara pikirnya, dan disitulah harus kerjasama sambil ya mungkin ada kompetisi sesama pedagang kacang misalnya, kompetisi juga ya silahkan lewat stikernya, lewat desain lainnya, tapi basic packagingnya bisa barengan dan dua-duanya sama-sama ramah lingkungan gitu loh. Itu kan untuk kebaikan semua.
Ya.